You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani kalian pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan tema yang diberikan kepada kita adalah Encountering God in Distracting World. Thank you. Kita akan memikirkan tema ini dari satu bagian firman Tuhan. Karena itu pagi ini Kak Alex ingin kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, kalau sudah menemukan, kita akan membaca bergantian. Pria membaca ayat 15, yang perempuan membaca ayat 16. Sama-sama kita akan baca ayat 17. Oke? 15 pria, 16 perempuan, 17 kita baca sama-sama. Mari pria mulai. 1, 2, iya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Teman-teman, ini satu bagian firman Tuhan yang menarik untuk kita pikirkan bersama di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Ada 3 hal yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Perhatikan ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, dia menggambarkannya 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kita ada dalam dunia yang penuh dengan tarikan. Dunia yang penuh dengan berbagai pergumulan. Dan ada yang mencoba melihat ini persis seperti yang Yesus alami ketika dia mengalami pencobaan. Masih ingat? Keinginan mata, keinginan daging. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Mau makan kan, lapar kan, habis puasa. Jadi ada distracting dari iblis. Makan, ubah batu ini jadi roti. Keinginan daging, keinginan mata. Lihatlah, semua ini akan kuberikan padamu asal kau sujud menyembah aku. Yesus diperlihatkan keindahan dunia, tapi iblis berkata, sujud menyembah aku. Dia berkata tidak, hanya menyembah kepada Allah. Keangkuhan hidup, jatuhkan dirimu ke bawah. Kalau kau jatuh ke bawah, ada firman mengatakan, maka Allah akan mengutus malaikatnya menatang engkau, supaya kakimu tidak terantuk ke batu. Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Beberapa orang mengkaitkan tentang 3 pencobaan ini.
Inilah distracting di dalam dunia yang saudara dan saya juga mungkin alami. Dunia terus menawarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan perhatikan kalimatnya. Alex tuliskan ayatnya di sini. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita diingatkan bahwa di tengah-tengah banyaknya tarikan dalam dunia ini, tantangan dalam dunia ini, kalian bisa kategorikan dalam 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi mungkin kalian tanya, waduh, kok kalau kayak begitu bukankah ada ayat juga yang mengatakan demikian ya? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, pagi ini Ko Alex ingin kita belajar melihat sama-sama. Lihat di tengah-tengah kehidupan kita, satu sisi dibilang hati-hati sama dunia, sisi lain bilang kamu harus jadi garamnya dunia. Tuhan mau apa sih? Jadi kita harusnya bagaimana dengan dunia? Nah, saya coba memberikan beberapa pemahaman bagi kita tentang orang Kristen dan dunia. Ada 3 sikap utama yang sering kali dipilih orang-orang yang berpredikat Kristen menjalani hidup mereka dalam dunia. Jadi memang karena ayat Alkitab ada yang bilang seperti tadi 1 Yohanes pasal 2, hati-hati dengan dunia dan segala keinginannya. Tapi Yesus juga mengatakan kamulah garam dunia. Lalu orang jadi berpikir, kalau begitu bagaimana sikap kita dengan dunia? Ada 3 sikap utama yang biasanya orang Kristen pilih. Yang pertama, ini yang pertama ya, menarik diri dari dunia. Oh udahlah, tinggal di gunung lah. Beberapa bagian dalam agama, termasuk kekristenan, mengenal adanya kehidupan biara. Makanya masuk ke biara, tinggal, jauh dari dunia. Kerjaannya pagi doa, siang doa, malam doa, terus baca Alkitab. Jadi ada orang-orang yang menarik diri dari dunia. Apakah itu yang Tuhan mau? Saya pikir tidak. Satu sisi yang lain yang ekstrim sebelahnya justru jadi sama dengan dunia. Ya sudahlah, nggak ada bedanya. Kristen kek, bukan Kristen kek, ya udahlah, kita kan dunia, kita hidup dalam dunia. Jadi yang satu menarik diri, yang satu terlalu terlibat dalam dunia, jadi serupa dengan dunia. Ada juga yang bilang kalau gitu saya ambil jalan tengah. Ini pilihan ketiga. Jalan tengahnya apa? Ya kalau lagi deket-deket orang Kristen, ya udahlah ikut yang benar. Nanti kalau dalam dunia ya ikut yang sana. Jadi akhirnya yang dilakukan hanya menjadi orang yang ambil untung saja. Jadi kalau kalian perhatikan, bermain aman. Dan saya pikir 3-tiganya ini bukan sikap yang Tuhan mau dari kita. Kalian ingin ingatkan kita, di tengah tarikan dunia ini, tapi kita disuruh hadir di dunia, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, ayat firman Tuhan berikut menjawab bagaimana sikap kita seharusnya. Ini doanya Tuhan Yesus. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 5:17 ayat 15 dan 16. 1, 2, ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Teman-teman, ini doanya Yesus untuk murid-muridnya. Aku tidak meminta, Yesus berkata, saya tidak minta kepadamu ya Bapa, supaya mengambil mereka dari dunia. Berarti murid Yesus ada dalam dunia. Tapi perhatikan kalimatnya, ayat 16. Mereka bukan dari dunia. Apa sih maksudnya?
Apa yang dimaksud bahwa mereka in the world but not of the world? Saya pikir murid Tuhan dalam dunia, bukan dari dunia, menunjukkan ada sikap yang berbeda. Ada prioritas yang berbeda. Ada cara hidup yang berbeda. Meskipun sama-sama ada dalam dunia, tapi kita tidak mengikuti nilai-nilai dunia ini. Mengapa demikian? Kalex ingatkan kita ayat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau engkau dan saya sudah terima Yesus dalam hidupmu, engkau sudah menjadikan Dia pusat hidupmu, Yesus menjadi pusat di dalam kehidupanmu, maka harusnya engkau dan saya ada dalam dunia, tapi kita jangan ikut nilai-nilai dunia. Tetapi kita hadir di dalamnya. Saya harus katakan sedih banget lihat orang Kristen pun banyak yang cuma jadi trend follower. You need to be a trendsetter. Yesus berkata, kamulah garamnya dunia. Kalau semua nyontek, apa kita ikut nyontek? Itu jadi aneh. Kalau semua ngerokok, kita ikut ngerokok. But you are not a trendsetter. You are a trend follower. Karena itu waktu kita melihat hal ini, saya ingin memberikan kepada kita apa yang menjadi solusinya untuk kita bertahan, tetap bisa fokus kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang terus mendistract kita. Kalex ingin kita membaca ayat berikut ya. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita bisa menemukan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi hidup kita. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan baik-baik. Bagaimana di tengah dunia ini engkau bisa membedakan, memilih dan memilah. Maka perhatikan nasihat firman Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia sibuk dengan semua hal ini, pertanyaannya, kamu ikutan juga nggak? Dunia senang sama pornografi, dunia senang sama segala kejahatan, kebencian. Semua gambaran ini mewakili apa yang menjadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalex ketemu satu anak remaja. Saya bilang, kenapa kamu mulai ikut ngerokok? Ya habis gimana ya kok? Kalau nggak ngerokok nanti gue dijauhin teman-teman. Oh nyoba-nyoba, oh gitu. Kenapa ngerokok? Iyalah biar dibilang jantan. Emang lu ayam? Jadi kadang-kadang cara pikirnya bukannya dia yang mempengaruhi dunia, dia dipengaruhi dunia. Ingat nasihat firman Tuhan tadi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sehingga kamu tahu. Ada 3 ciri kehendak Allah. Teman-teman bisa lihat gak? Pertama, apa yang baik. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, yang sempurna. Jadi kalau orang nanya, kok gimana nih membedakan yang mana yang saya harus ikuti, yang mana yang Tuhan mau? Selalu ingat 3 ciri ini, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh kalau begitu, apakah ini Tuhan mau? Sudah jelas kalau itu tidak baik, pasti bukan itu menjadi kehendak Tuhan. Ketika engkau dan saya hidup di dalam dunia, kita diberikan guidelines oleh Tuhan. We live in a very distracting world. Bahkan kita nggak tahu lagi yang mana yang benar. Sekarang itu kalau anak-anak sekarang kalau di Line Today itu seminggu sekali kan ada ya, yang mana yang berita hoax, yang mana yang berita benar. Sampai harus begitu ya. Saking begitu banyaknya hal yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya benar dan apa yang salah. Belum lagi kalau kita bicara world view, pandangan-pandangan dunia. Oh luar biasa banyaknya.
Saya ketemu satu anak remaja, terus dia bilang, iya kok, makanya tuh kok, gue pikir tuh itu karmanya dia. Hah? Karma? Lu Kristen? Iya. Kok percaya karma? Loh, bukannya ada karma? Hei, tunggu dulu. Jangan asal pakai istilah. Kristen tidak mengenal karma. Kenapa? Karena Kristen mengenal anugerah Allah melampaui hukuman dosa. Karma itu hanya diterima oleh orang-orang yang mengakui. Nah ini mesti melihat worldview ya. Jadi kalau kita nggak kenal kekristenan kita, maka kalimat dunia pun kita pakai untuk menjelaskan. Iya, biarin tuh karmanya dia. Nah, Kristen adalah pemahaman yang linier. Maksudnya linier apa? Hidup dimulai di satu titik, bergerak maju, lurus, dan akhirnya tidak bisa balik. Jadi konsep worldview Kristen dari Alkitab bahwa Allah yang mulai mencipta lalu kemudian terus bergerak maju. Jadi kekristenan bicara linier. Makanya kita mengenal dosa. Dosa ada upahnya, adalah maut. Itu konsep Kristen. Sementara konsep agama-agama yang tidak mengenal konsep linier, misalnya agama yang melihat itu semua sirkular. Makanya mereka percaya reinkarnasi. Kalau mati akan lahir lagi. Kalau kita tidak. Manusia ditetapkan lahir dan mati. Jadi dari titik ini mulai terus bergerak mati. Dan dia harus memberikan pertanggungjawaban. Makanya kita berdiri tadi. Percaya kan? Aku percaya pada Allah Bapa, pada Yesus Kristus, pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Itu kepercayaan kita. Bergeraknya linier, dimulai dari satu titik, bergerak dan ada pertanggungjawaban. Sementara mereka yang punya worldview-nya muter, mulai dari lahir, lalu kemudian nanti dia mati, dia lahir lagi, reinkarnasi. Kalau dia sekarang hidupnya baik, maka dia akan kembali di reinkarnasi, naik kastanya. Itu kan cara pikir mereka. Karena mereka melihat dunia sirkular, kita lihat dunia linier. Yang lihat dunia linier, konsepnya dosa. Yang lihat dunia sirkular, konsepnya karma. Karena nggak ada hukuman dosa, tidak ada pertanggungjawaban. Poinnya apa? Kalau kamu sekarang baik, maka kamu lahir kembali bisa jadi lebih baik. Tapi kalau kamu sekarang jahat, karmanya nanti kamu bisa turun kasta. Kristen tidak mempercayai hal seperti itu. Jadi hati-hati pakai istilah. Saya ketemu anak remaja yang dengan gampangnya pakai istilah. Dan ya saya pikir kamu distracting. Karena kamu tidak tahu yang benar, maka kamu pikir itu betul. Jadi ini masalah ini kalian coba saya nemukan ini ya. Ini kira-kira worldview. Nanti kalian kalau mau tertarik ini ya. Berbagai macam pandangan dunia. Kalau kalian lihat worldview, ada yang mulai dengan ada Tuhan. Itu Kristen. Kita mengakui mulai dari adanya Tuhan. God exists. Kalau kamu misalnya lihat God exists, kalau kamu bilang yes, maka pergi ke sini. Apakah lebih dari satu Allah yang eksis? Kalau kamu bilang yes, berarti kamu politeis. Gitu cara bacanya. Oh, buat saya God exists. Oke. Yes. More than one God? No, cuma satu Allah. Kalau begitu, apakah Allah yang kamu percaya itu mengontrol segala sesuatu? Kalau yes, nah ini terus nih. Kamu panteis kah? Kamu deis kah? Kamu teis kah? Kamu panenteis? Ini aja udah banyak banget. Tapi kalau kamu bilang God exists, no, ateis sudah. Habis, no discussion. Ini ada di sekitarmu. Kalau kamu rajin nonton drama Korea, mungkin konsep-konsep Buddhism juga masuk tuh. Kalau kamu rajin nonton film Jepang, mungkin kamu juga akan lihat banyak nilai-nilainya yang masuk. Jadi kadang-kadang saya pikir gini, gimana ya nolong anak-anak remaja, kamu bisa aware itu distraction. Itu bukan kebenaran.
Gimana cara tahunya? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan kuncinya. Saya lihatnya di sini ya. Ada kalimat ini. Berubahlah. Lihat nggak tadi ada di ayat 2 itu ya? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa kita, ini sebenarnya adalah terjadi perubahan, terjadi transformasi dari pikiran kita. Itu nasihat firman Tuhan. Jadi kalau saya pakai ayat ini hari ini, bagaimana supaya saya tidak makin serupa dengan dunia? Maka engkau harus berubah oleh pembaharuan budimu. Melalui pembaharuan pemikiran harus berubah. Nah perhatikan, yang mana yang berubah? Di dalam dunia kita mengenal dua istilah perubahan. Ini berubah nggak? Berubah juga kan? Bunglon, ketika dia ada di tempat yang coklat, dia jadi coklat, berubah. Tapi kalau dia nanti pergi ke tempat yang hijau, jadi hijau. Ini berubah? Berubah. Tapi lihat, ada perubahan yang lain. Ini berubah nggak? Dari ulat jadi kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Kira-kira perubahan macam apa yang Tuhan mau dari hidupmu dan hidupku? Saya yakin banget bukan perubahan ini. Kenapa teman-teman? Karena Alkitab menggunakan istilah dalam bahasa aslinya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata yang dipakai adalah metamorpheste. Itu bahasa Yunaninya. Berubahlah, transformasi terjadi metamorfosa. Seperti yang kita pahami. Maksudnya apa? Bahwa manusia bukanlah pembaharuan, bukanlah perubahan. Kalau lihat yang pertama tadi ya, yang ini adalah perubahan outside in. Kita diubah oleh lingkungan sekitar kita. Kalau semua rohani, kita ikut rohani. Kalau semua rohana, kita ikut rohana. Itu bukan perubahan yang sejati. Perubahan yang sejati terjadinya inside out, not outside in. Jadi bagaimana engkau dan saya mengalami perubahan, bisa bertahan di dalam dunia yang begitu banyak distracting, bisa fokus on God? Kamu harus mengalami perubahan inside out. Gimana perubahan inside out itu? Bagaimana bisa bertahan di dalam dunia? Kita baca ayat ini sama-sama ya. 1, 2, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya harap sejak remaja kalian benar-benar punya kerinduan. Tuhan, saya mau hidup bagimu. Dan ingat, Tuhan sudah memberikan kepada kita. Apa yang pertama? Dia berikan rohnya yang kudus. Roh kudus diam di hati kita. Kadang-kadang waktu kita mau melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan. Jangan, bukan itu yang Tuhan mau. Perhatikan, semua orang yang sudah terima Yesus, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Dan Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita hidup makin lama makin kudus. Kecuali kalau di dalam dirimu bukan Roh Kudus. Tahu kamu dapatnya Roh Kudus. Makin lama makin kudus. Atau kok makin lama kamu makin liar, mungkin roh kuda. Makin liar, makin gak bisa diatur, tidak punya disiplin. Tapi kalau kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan semakin hari dipimpin semakin kudus. Apalagi yang Tuhan kasih? Ada 3 hal. Pertama, Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan kasih firman-Nya. Mari baca firman-Nya. Bagaimana bisa melihat ini benar atau tidak? Ini distraction atau bukan? You need to have the truth. Saya senang lihat orang main gitar gitu ya. Kalau orang main gitar, numpang tanya, stem gitarnya berapa kali?
Apakah cukup stem gitar itu sekali seumur hidup? Enggak ya. Mau main stem lagi, deng. Sekarang kan harus pakai HP itu ya, do gitu kan. Besok mau main lagi, stem lagi, disesuaikan lagi nadanya. Kenapa? Kalau nggak turun, kalau nggak fales, nggak cocok sama alat musik yang lain. Yang standar sih memang biasanya piano sama ya. Kalau sekarang kita punya keyboard gitu ya, elektrik. Tapi setiap kali mesti di stem lagi. Di setel lagi, dan. Saya pikir itulah gambaran firman Tuhan. Ketika hidupmu mulai fales, stem lagi. Apa yang benar? Kita mesti punya standar. Yang tepat yang mana? Oh, ini yang benar. Maka kita akan terus lihat hidup kita. Jangan-jangan saya sudah melenceng. Soalnya Kak Alex ketemu banyak orang yang tidak ngerti firman. Satu remaja datang sama saya bilang, "Kak, Tuhan mau apa sih dalam hidup gue? Gue pengen tahu deh, Tuhan maunya apa? Gue abis ini bingung. Mau masuk kemana sekolahnya? Mau kuliahnya nanti bidang apa?" Terus saya bilang, "Oke, kalau gitu pengen tahu kehendak Tuhan." "Iya, Kak." "Kamu rajin baca Alkitab." Nah, itulah Kak masalahnya. Mau tahu kehendak Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan. Apa kalimatnya tadi? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kadang-kadang jadi pertanyaan nih kita kok. Ya inilah generasi yang empang ya. Maunya enak dan gampang. Ada yang bilang, "Oh gimana ya Kak? Gimana caranya supaya belajar juga?" Belajar pun pakai prinsip ekonomi. Belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Gimana cara? Dalam kerohanian pun maunya empang. Ada anak yang bilang sama saya, "Gimana ya Kak caranya ya?" Sebenarnya kalimat dia begini, "Gimana caranya gak usah baca Alkitab tapi tahu isinya?" Gimana? Tidur tuh, pakai Alkitab gitu, gosok-gosok. Akhirnya dia bilang, "Iya Kak, apa direbus aja minum airnya?" Gitu kali ya. Lucu. Kita mau hidup benar, mau hidup kudus, tapi tidak suka dengan firman Tuhan. Saya pikir itu anomali. Memang sih banyak distraction ya. Kalau main game online bisa melek tuh. Kalau nonton drama Korea, satu malam 3 episode melek ya. Kalau baca Alkitab baru 2 menit. Apa yang salah sama kerohanian kita ya? Jangan heran, saya tidak melarang orang main game. Tapi banyak orang yang bukan main game lagi, udah kecanduan game. Boleh gak nonton drama Korea? Ini boleh dong gitu ya, kalau enggak nanti saya ditimpuk nih ya. Tapi banyak orang bukan cuma nonton drama Korea, udah kecanduan drama Korea. Dramanya putus, kamu yang baper. Seharian di sekolah, semalam dia putus. Lah, kenal aja kagak. Jadi lucu gitu ya, kadang-kadang saya mikir, kita itu membiarkan dunia itu membentuk kita. Teman saya kebanyakan nonton drama Korea, terus mulai sekarang ngomong, "Iya, gue mesti cari chemistry-nya. Apa sih? Tuh masuk kuliah sana, ada jurusan chemistry gitu ya." Jadi karena aneh-aneh gitu ya. Oh lihat tuh. Jadi ini kalian mungkin masih terlalu kecil ya, tapi saya ceritain aja. Saya bilang sama dia, Alkitab tidak bicara chemistry first. No. Membangun relasi cinta bukan dimulai dari chemistry, karena chemistry bisa berubah. Alkitab bicara komitmen first. Chemistry tanpa komitmen itu akan destruktif. Tapi komitmen akan menolong membentuk chemistry. Nanti satu waktu kamu ngerti yang saya maksud ya. Jadi saya banyak ketemu orang sekarang dalam konseling, percakapan menjelang pernikahan, atau mau pacaran anak remaja atau anak kuliah. Saya sih gak terlalu rekomen anak remaja pacaran ya. Belajar dulu deh. Gak usah terlalu cepat mesti pacaran. Emang mau menikah besok? Oh gak besok sih Kak, nanti siang. Wih cepet amat gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu, gue dapet nih chemistry-nya sama dia. Loh, chemistry itu bukan titik membangun relasi. Hati-hati, bukan itu saja.
Sayangnya yang ditawarkan oleh drama-drama, film-film sekarang adalah chemistry. Sehingga banyak orang berchemistry tapi tidak punya komitmen. Itu destruktif. Jadi itu ngeri banget. Kenapa firman Tuhan gak dibaca sih? Bayangkan ya kalau yang masuk terus drama-drama Korea, yang masuk terus drama Korea. Alkitab susah dibaca, dibaca pun tidur. Di sekolah kebaktian ngobrol sama teman. Akhirnya yang banyak masuk yaitu Kalex ketemu ada tante Kristen banget, tante ini ya. Dalam satu retret ibu-ibu ini ya, udah dia pakai kalung salib. Tantenya penampilannya Kristen banget. Tapi mungkin dia nggak baca Alkitab, yang dia nonton sinetron. Jadi akhirnya kan masuk tuh sinetron ibu-ibu ya. Tiba-tiba dia datang sama saya, Kak Alex boleh saya ngobrol? Oh ya silakan tante. Dia bilang gini, Kak, saya ini orang baik. Kalau kamu orang baik, mari kita tutup doa ya, nggak usah ngobrol kan? Kak, saya ini orang baik. Oh gitu tante ya. Kenapa? Terus dia cerita. Ternyata singkat cerita dia ditipu sama teman dagangnya. Mereka kongsi buka usaha, taunya temennya nipu dia. Dia bilang gitu ya, saya ini orang baik Pak, tapi kalau orang bikin jahat sama saya Pak, saya pikir. Terus dia bilang gini, kalau orang baik sama saya bisa lebih baik sama dia Pak. Tapi kalau orang jahat sama saya Pak, saya juga bisa lebih jahat sama dia. Ya ampun, buang tuh salib. Dalam hati saya gitu ya. Terus tiba-tiba, jadi saya pikir ini tante-tante ini sinetron habis deh. Ya, terus dia bilang gini, saya itu orangnya percayaan Pak sama orang. Saya itu orangnya sangat percaya, sangat setia kawan. Tapi sekali saya dikhianati Pak, nggak bisa saya Pak. Aunya panjang lagi. Saya pikir kalau Kristen harus bagaimana sih? Dikhianati teman, ya ampuni. Kamu pikir lemah banget kita Kristen ya? Balas dulu lah, baru ampuni. Kita maunya gitu kali ya. Jadi waktu dia bilang begitu, saya akhirnya bilang sama dia, Bu, kalau Tuhan yang ngomong begitu sama kita, bayangkan kalau Tuhan ngomong, sekali kamu bikin salah, saya gak bakal ampunin kamu. Kita tuh mintanya apa? Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kamu minta Tuhan ampuni saya, aku harus diampuni. Waktu ada orang bikin salah, gue gak ampunin lu. Sombong banget kamu. Kita merasa diri kita lebih dari Tuhan. Jadi waktu dia cerita itu, saya cuma bilang, iya Bu, tapi ya namanya kita anak Tuhan harus mirip Tuhan. Ya dong. Ada gak papa mamamu yang bangga kalau kamu makin hari makin mirip tetangga? Ada gak? Kamu pulang nanti terus papa bilang, aduh nak, papa bangga sekali, lihat kupingmu mirip tante di seberang. Lihat hidungmu tuh mirip om yang suka jualan gitu. Saya pikir orang tua yang normal senang banget anaknya mirip dia. Kalex pergi besuk teman melahirkan ya. Ini teman saya dulu di kampus, satu kelompok KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Kami datang besuk nih, suami istrinya teman saya. Tapi waktu itu yang melahirkan tetap istrinya ya. Jadi waktu datang gitu, datang anak pertama nih ya, anak pertama biasalah. Bangga banget nih mamanya, dia pamer lah anaknya. Pas kami datang habis menyusu. Sekarang anaknya sih sudah SMA 3 ya, kelas 3 ya. Waktu itu masih kecil gitu, jadi masih merem gitu. Terus mamanya ngomong gini, Lex, lihat anak gua. Kita lihat gitu masih tutup mata ya. Hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba bapaknya marah, Mama, hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem gitu, hidung jidat. Saya waktu lihat gitu sih saya pikir, ya ampun, namanya juga produk bersama ya. Pasti rada mirip sana, rada mirip sini. Waktu disitulah Kalex jadi ngerti, orang tua itu paling bangga anaknya mirip dia. Ini anakku. Coba kalau misalnya kamu mirip banget sama papa atau mama, ada orang ketemu di mall, Pak ini anak lu pasti ya, gak usah tes DNA deh, buang duit. Udah kelihatan, fotokopi lu. Sekarang pertanyaannya, kita anak Tuhan atau bukan? Harusnya mirip siapa kalau anak Tuhan? Mirip siapa kalau anak Tuhan? Harusnya mirip Tuhan ya. Ada gak temanmu di sekolah udah ngomong, ih lu Tuhan banget sih? Belum ya?
Berarti bukan anak Tuhan dong. Bayangkan kalau orang lihat hidupmu langsung orang bilang, dasar lu anak setan. Berarti kesetananmu lebih kelihatan. Harusnya sih ya, kita bukan makin mirip dunia, kita makin mirip Tuhan. Dan Tuhan sudah nyatakan dalam firman. Tuhan kasih apa yang pertama tadi? Roh Kudus. Tapi yang kedua dia kasih firman Tuhan. Yang ketiga untuk engkau dan saya bertahan di dalam dunia yang banyak distraksi ini, Tuhan kasih komunitas. Ada anak datang sama saya, Kak Alex, saya ngerokok gitu ya. Terus saya bilang, kenapa? Lalu dia cerita, habis semua teman saya ngerokok. Kalau saya nggak ngerokok, saya jadi aneh. Nasihat saya apa? Ganti teman. Ganti, semua temanmu nggak ngerokok, terus kamu ngerokok sendiri, kau yang aneh. Emang dunia ini lucu ya? Kalau semua orang melakukan, seolah-olah mereka yang benar. Semua nyontek, kamu nggak nyontek, yang aneh siapa? Yang nggak nyontek kadang-kadang. Lucu ya? Ini dunia goblok benar. Benar. Makanya pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan ini abad yang bodoh. Dan orang Kristen ikutan bodoh, ikutan goblok. Ih, lu ngerokok ya? Gue juga ikut deh. Ajak dia, yo ikut saya, nggak ngerokok. Ada yang bilang iya, tapi kalau ngerokok jantan. Hah? Kalau untuk jantan lu butuh rokok, gua untuk jantan nggak butuh rokok. Coba lihat yang banci siapa? Bisa mikir nggak? Berarti lu kurang jantan, butuh rokok. Gua tanpa rokok udah jantan. Tapi saya juga bukan ayam ya. Jadi kadang-kadang begitu deh. Ngeri banget. Tapi Tuhan kasih komunitas. Bersyukur ya. Kita harusnya punya komunitas. Jadi ada satu teman saya bilang, cari teman yang baik, teman yang membangun kamu. Teman itu bukan yang merusak. Kalau yang merusak itu bukan teman, setan. Benar. Kehendak Allah yang baik. Oke, kita lihat beberapa ayat terakhir. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti. Waktu Alex dapat ayat ini pertama kali kaget juga loh. Ayatnya gak bilang begini, kalau kamu dalam Kristus, kamu harus hidup seperti pendetamu, seperti guru agamamu, seperti Komelki, bukan ya? Langsung seperti Kristus hidup. Manusia bisa gagal, tapi waktu engkau lihat kepada Tuhan, dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan mau kita mirip dia. Ada komitmen untuk berubah. Teman-teman, kita harus menanggalkan apa yang tidak benar, mengenakan apa yang benar. Ini istilah Paulus dalam Efesus 4. Dia pakai kata bukan meninggalkan, karena dia pakai gambaran kayak baju ya. Menanggalkan, tapi bukan cuma ditanggalkan. Sekarang mengenakan manusia baru. Nah, saya coba melihat ya, hal-hal apa yang harus ditanggalkan supaya kita tidak terdistraksi dengan dunia. Ya ini semua. Dosa, kebiasaan buruk, nyontek, malas, pikiran kotor, perkataan kotor, gosip, bully ya. Hati-hati loh, bully orang. Satu waktu saya pimpin retret. Nah, saya lupa retret mana, saya nggak usah sebut lah sekolahnya ya. Pagi-pagi Alex lagi antri makan tuh sama siswa-siswa. Lagi antri makan, tiba-tiba ada yang teriak, "Woi sapi!" Saya kaget. Ini retret sekolah kok, bukan retret kebun binatang gitu ya. Ternyata di depan saya, 3 baris di depan saya ada satu anak cowok gendut. Dia dibilang sama teman-temannya, sapi. Dia yang dibilang sapi, saya yang tersinggung. Kalau dia sapi, gue apa? Gue lebih gede dari dia lagi gitu. Bapaknya sapi. Tapi mungkin kita rasa oh biasa aja, tapi ternyata bully itu bisa merusak. Beberapa teman ada yang sampai berpikir bunuh diri. Kenapa? Tidak ada yang terima saya. Saya dibully. Pornografi. Hati-hati ya. Dulu statistiknya gitu. 7 dari 10 remaja pria kecanduan pornografi. Sekarang statistiknya mungkin berubah. 10 dari 10 remaja pria. Hati-hati ya. Kok ngomong begini sambil ketawa tapi miris loh. Atau mungkin sekarang bukan 11 dari 10 remaja pria. Lebih gitu ya. Lebih 1. Astaga, karena ada yang sudah ngeri banget.
Hati-hati loh. Kita punyanya smartphone, tapi gara-gara ini juga kita bisa jadi goblok. Jadi ini namanya goblok phone sekarang. Karena dari survei, banyak remaja jatuh dalam dosa pornografi di HP yang dikasih orang tuanya. HP di private, dikunci, di lock gitu ya. Apa alasannya? Privacy, padahal banyak foto seksi. Hati-hati. Ya. Ramalan bintang, ada juga tuh anak remaja sekarang percaya ramalan bintang. Satu waktu Ko Alex datang ke satu tempat, ketemu satu anak, dia tanya, Koko bintangnya apa? Saya bingung, bintang maksud. Oh, yang bintang-bintang itu. Ya saya juga tahu kan, saya bilang, oh saya Capricornus. Kita nggak cocok ya kok? Ya ampun, belum juga ngobrol. Percaya sama bintang, kita nggak cocok kok ya, kayaknya agak ciong ya. Lah, lu kagak kenal gua, gua nggak kenal lu. Dia diatur oleh siapa? Bintang. Bodoh kan? Percayalah sama pembuat bintang, bukan sama bintangnya. Okultisme, jimat-jimat, roh orang mati. Ini juga sekarang suka main-main. Karena apa ya? Film kalian tuh setan semua. Ya, yang suka kadang-kadang saya bingung nonton di bioskop gitu ya. Ini tawarannya setan apa ya? Dulu ada kuntilanak bikin film. Terus kemudian pocong bikin film. Ada gitu ya, pocong 1, 2, 3. Kuntilanak 1, 2, 3. Danur apa kemarin berapa ya? Tiren, mati penasaran apalah gitu ya. Tiba-tiba terakhir pocong kuntilanak bareng bikin film lagi. Astaga, mau apa generasi kita? Kita jadi kesetanan. Orang Kristen pun kesetanan. Mau ke toilet, ada setan. Ya ampun. Ngeri amat. Yang masuk apa? Bukan firman Tuhan, tapi setan. Buang ya. Saya jujur aja harus katakan, saya tidak rekomendasi kalian nonton film-film yang merusak pemahamanmu tentang Tuhan. Ada film tidak ada yang netral. Di baliknya selalu ada. Kamu harus kritis. Jadi saya harus katakan hati-hati. Ada orang nanya, tapi film ini gimana kok? Film ini sadis ya. Kamu waktu nonton mesti kritis. Dan kritismu adalah lihat, ini secara Kristen benar nggak? Joker misalnya sekarang ya, perlu kita bahas gitu ya. Ada yang bilang gitu, iya ya, memang sekarang itu pahlawannya adalah orang jahat gitu. Tertawa, semua mengagungkan. Saya pikir wow, kalau kalian nonton Joker mungkin mesti ingat juga tuh, ada batas umurnya. Beberapa kalian belum bisa nonton. Itu merah itu, ininya, warnanya. Merah berarti berapa belas tahun ke atas? 17 tahun ke atas. Ada yang belum 17 dan nonton. Dosa loh. Melanggar aturan. Iya dong, dosa itu melanggar aturan. Makanya ada anak yang tanya, kok saya mau nonton itu. Saya bilang gak boleh. Tapi teman-teman pada nonton. Oh, temen lu Tuhan lu. Kalau mereka pada nonton, teman-teman gua kok bunuh diri, ya gua juga mesti ikut bunuh diri gitu. Goblok kok bareng-bareng. Kan ngeri loh, ya. Apa yang mesti dibangun? Nah, apa yang harus dikenakan? Ini gambar namanya ilustrasi roda, dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman menggambarkan hidup yang taat itu seperti roda. Roda itu yang muter mananya? Porosnya. Di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu dia gambarkan dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal, itu hubungan dengan Allah. Satu jari-jari yang horizontal. Gimana vertikal? Waktu saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara kepada saya melalui firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah tahu lagu itu ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jangan-jangan lagumu ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gerakan? Tidak bertumbuh. Bangga. Ngeri ya. Jadi jangan jadi alas tidur ya. Syukur-syukur kalau kalian di sekolah Kristen tiap pagi kan mesti dibuka ya. Tapi banyak yang gak buka waktu hari Sabtu. Kenapa? Libur kok. Alkitab juga libur.
Coba bayangkan kalau Tuhan bilang, aku juga libur dari hidupmu. Habis kita. Nah, yang horizontal apa? Ada dua dia katakan. Hubungan dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu. Bagaimana keluar? Kita harus rajin bersaksi. Jadi makanya kita kenakan ini. Saya mau baca kitab suci, mau berdoa, mau rajin bersekutu, dan juga giat bersaksi. Ada kesempatan melayani, saya akan melayani. Ini hal-hal yang harus dikenakan, ya. Saat teduh, Bible reading, doa, kalau punya kelompok kecil, ibadah di gereja, ibadah di sekolah. Kalau kalian sudah kuliah di kampus, bangun karakter. Ini yang Tuhan mau dari kita. Sebagai penutup, akhirnya saya pikir kalau kita bisa berubah, tahu apa yang jadi prioritas, tahu firman Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus, punya komunitas yang baik, maka kamu akan jadi orang yang bisa hidup berbeda. Dare to be different. Kok Alex senang dengan ilustrasi ikan? Pernah lihat ikan? Pernah ya? Jangan bilang itu sebelah saya. Ikan terakhir yang saya lihat lucu itu ikannya di Abominable ya. Ikan koi. Ini pada belum nonton ya Abominable. Saya senang film kartun soalnya. Ada ikan koi yang muncul gitu ya. Terus dibecandain sama si ininya ya, si Everestnya, gitu ya. Nah, apa yang menarik dari ikan? Ternyata ada penelitian, ikan yang hidup seumur hidup akan berenang melawan arus. Jadi ikan yang hidup itu adalah ikan yang melawan arus. Ikan yang mati itu yang ikut arus. Ada sih ikan yang pura-pura mati itu loh. Pernah lihat gak ikan yang malas itu ya? Yang kalau di akuarium gitu ya, saya kesel banget dengan ikan itu ya. Berapa kali saya gini, buk gitu ya, baru dia hidup lagi ya. Jadi ikan yang hidup akan selalu hidup melawan arus. Saya pikir jangan ikut arus. Oh, kamu harus jadi trendsetter, jangan jadi trend follower. Nanti kalau semua nyontek, semua malas, semua porno, masa mesti kita ikutin? Enggak. Distracting. I want to focus on God. Oke? Yang berikutnya tentang ikan, menarik juga ya. Ikan meskipun tinggalnya di laut, di air asin, tapi ikan itu dagingnya tetap tawar. Ada nggak yang pergi ke laut? Mancing apa lu? Ikan asin? Nggak ada kan? Ikan itu jadi asin karena diasinkan. Dia airnya laut, tapi tetap dagingnya tawar. Bagi Kolex itu jadi gambaran. Tidak ada alasan buat kita. Semua teman gua nyontek, saya jadi nyontek. Semua teman gua nggak benar, jadi gua nggak benar. No, you have a choice. Meskipun semuanya beda, saya mau hidup benar bagi Tuhan. Ya, saya harap kamu sungguh-sungguh encountering God in this distracting world. Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, masa muda kami cuma satu kali, tapi dalam satu kali itu kami rindu benar-benar mengenal Engkau, bertumbuh di dalam-Mu, berubah makin serupa dengan Kristus. Tuhan, tolong kami jadi remaja-remaja yang memuliakan Tuhan dengan semua kehidupan kami, semua pilihan-pilihan yang kami buat. Biarlah itu bukan pilihan-pilihan yang membuat kami makin mirip dunia, tapi pilihan-pilihan yang membuat kami makin mirip Tuhan. Bukan pilihan-pilihan yang mempermalukan Tuhan, tapi pilihan-pilihan kami adalah pilihan-pilihan yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami di tengah-tengah dunia yang penuh godaan ini. Tuhan hadir, Tuhan terus memimpin kami. Tolong kami jadi remaja-remaja yang tampil beda bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.